Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu mutarattilah. Wabda bi fardil aini summa amal bihi summal kitaba fa sunnata mutarattilah. Ay ibda fi ta'allumi bi fardil aini wa huwa ma yudriku bihi tauhid wa yu'lamu bihi dzatullahi wa sifatihi wa sifatuhu wa ma yu'rafu bihi al-ibadatu wal halal wal haramu wa ma yahrumu minal muamalati wa ma yahillu wa ma yu'lamu bihi afatun nufusi summa amal bidzalik summa bi'ilmil kitabi wa sunnati qauluhu mutarattilah. Qauluhu adapun ucapan musannif yang mengarang nazam yang berupa rapat mutarattilah. Wabda bi fardil aini summa amal bihi, mulailah dengan yang fardu ain kemudian amalkan, setelah itu belajarlah Al-Quran dan Sunnah hadis. Mutarattilah secara bertahap. Qauluhu mutarattilah adapun ucapan musannif si pengarang nazam yang berupa lafaz mutarattilah. Mutarattilah itu halun jadi hal, halun menjadi hal minadh dhamiri fi ibda, dari dhamir lafaz ibda. Artinya apa? Ay halu kaunika mutamahhila fi ta'allumi. Artinya ketika kamu secara bertahap atau orang yang bertahap di dalam belajar. Jadi yang pertama fardu ain dulu, tauhid. Tauhid dulu. Makanya kalau dalam kitab ta'lim afdalul ilmi ilmu tauhid, ilmu yang paling afdal dipelajari ilmu tauhid. Ada istilah keafdalan, artinya secara urutan orang mau belajar ilmu tauhid dulu, artinya nanti syahadat ya, tentang syahadat, kemudian ya mengenal Allah dan lain sebagainya, kemudian mengetahui malaikat, malaikat itu apa, makhluk bagaimana ya. Nah, ini ilmu tauhid dulu. Yang fardu ain dalam ilmu itu ilmu tauhid pertama. Nah setelah ilmu tauhid diamalkan ya, mencari istidlal, mencari dalil tentang apa ketauhidan kepada Allah, malaikat dan lain sebagainya. Setelah kita tahu, amalkan. Nah kalau sudah diamalkan baru melangkah pada tahap yang kedua, yaitu Al-Quran, belajar Al-Quran. Nah setelah itu baru belajar hadis. Nah ini bertahap yang satu-satu. Nah wa makna dzalik, wa makna dzalik innar rajula al-aqila idza balagha dhahwatan nahari. Artinya gini, artinya seorang yang bertahap belajar itu dari ilmu tauhid, kemudian Al-Quran, kemudian sunnah, hadis-hadis. Artinya bahwasanya seseorang yang berakal ketika dia balik di waktu duha. Wa makna dzalika annar rajula al-aqila idza balagha dhahwatan nahari. Artinya adalah ketika ada seseorang yang berakal ketika dia balik, ketika seorang berakal dan dia balik di waktu duha.
seumpamanya. Maka fa'awwal wajibin alaihi ta'alluman fa'awwal wajibin alaihi ta'allumu kalimatai syahadati. Maka pertama yang wajib baginya adalah belajar dua kalimat syahadat. Nah gitu ya. Ini fardu ain. Jadi umpamanya ada orang balignya di waktu duha, jadi langsung taklif itu langsung. Ada orang balik di waktu duha umpamanya, maka yang pertama kali wajib dia belajar ya adalah apa? Belajar dua kalimat syahadat. Jadi, kalau udah balik langsung kena taklif, kena tuntutan agama. Dua kalimat syahadat dia pelajari, kemudian wa fahmu maknahuma, kemudian memahami makna daripada dua kalimat syahadat. Nah, di sini ada batasan mempelajari dua kalimat syahadat dan maknanya itu tanpa harus min ghairi bahsin wala burhanin, tanpa harus meneliti dan apa mencari dalil, nggak usah ya. Arahnya apa? Taklid aja, taklid dan istima' ya, dengar dari kiai, dari ulama gitu aja udah. Karena kalau nyari dalil nggak ngerti orang baru balik ya. Kalau istidlal dalil tentang dua kalimat syahadat, dasarnya apa, dalilnya mana, orang nggak tahu ya. Jadi nggak usah meneliti mana ayatnya, mana hadisnya, langsung aja taklid, dengar dari ulama, udah beres gitu aja. Karena keimanan kita itu iman taklid, kebanyakan orang awam itu ya. Jadi langsung jadi gitu ya. Ya orang kalau balik langsung kewajiban yang pertama kali dipelajari ini fase ilmu, tahap-tahap ilmu. Yang pertama kali wajib dipelajari adalah fardu ain. Fardu ain di sini adalah membaca dua kalimat syahadat. Jadi diarahkan ketika ada orang balik, seumpamanya ada orang balik di waktu duha, maka yang pertama kali dipelajari adalah belajar dua kalimat syahadat dan kedua maknanya tanpa harus mencari dalil istidlal ya, meneliti dan mencari dalil, nggak usah langsung taklid aja. Pokoknya belajar ya paling tidak dia syahadat ya. Karena udah nyampe, kalau udah balik berakal, udah kena tuntutan ya, kena taklid namanya. Jadi langsung nggak ntar dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya fa'in asya ila waqti dhuhri, fa'in asya ila waqti dhuhri wajib alaihi ta'allumut taharati. Nah, ketika orang itu masih hidup sampai waktu zuhur, maka wajib baginya belajar berwudu, wassalati, dan belajar sholat. Artinya belajar ilmu tentang wudu dan sholat. Jadi langsung gitu langsung jadinya ya, karena dia sudah kewajiban, sudah tertuntut oleh hukum syariat. Jadi dia harus belajar wudhu seperti apa, langsung dia belajar wudhu, terus wudhu, kemudian belajar sholat, terus sholat, karena udah waktu sholat udah masuk. Ini zuhur umpamanya. Terus bagaimana kalau nanti belum sempat belajar sementara atau lagi belajar waktu zuhur keburu habis? Walau lam yatamakkan min tamamit ta'allumi wal amali fil waqti, andaikan tidak memungkinkan ia menyempurnakan belajar, belum selesai belajar dan mengamalkan dalam waktunya. Artinya bi ayakhrujal waktu sholat keburu keluar, zuhur keburu habis. Andaikan dia lawistaghala bi ta'allum, andaikan dia sibuk dengan belajar, dia belajar udah masuk waktu zuhur, dia mesti belajar wudhu, kemudian dia belajar sholat. Nah, saking dia memahami wudhu seperti apa, sholat seperti apa, akhirnya keburu habis waktu zuhurnya, karena dia sibuk di belajar, karena dia langsung mau praktek, karena udah kewajiban. Ya masalahnya baliknya waktu duha, katakan jam 9 dia balik, langsung kena kewajiban. Nah, belajar itu kan nggak mudah ya.
Masih belajar wudhu itu bagaimana rukunnya, ada berapa, yang batalkan apa, kemudian belajar sholat, niatnya apanya, semuanya dipelajarin. Umpamanya sibuk di belajar, keburu habis waktu sholat zuhur. Kalau begitu nanti bagaimana? Maka wajib alaihi ta'allumut taharati, wajib alaihi ta'allumut taharati wassalati. Walau lam yatamakkan min tamami ta'allum wal amali bil waqti bi ay yakhrujal waqtu law istaghala bi ta'allum fa yajibu alaihi at-ta'allumu qabla al waqti. Maka kalau begitu nanti wajib baginya belajarnya sebelum waktu sholatnya. Ya, jadi besok kalau mau sholat zuhur dia udah pelajarin dari jam 8 pagi, udah belajar ya. Gak usah duha mah sunnah. Ini yang wajib dulu karena dia baru balik. Nah, kewajibannya nanti jangan pas waktu masuk waktu zuhur baru belajar. Jadi dari pagi udah belajar sampai nanti jam 12 masuk waktu zuhur dia udah bisa. Nah, diarahkannya begitu. Ya. Jadi yuk ngaji, dia harus ngaji, belajar terus bisa, kemudian amalin langsung. Itu gitu. La fa'in asya ila ramadhana, fa'in asya ila ramadhana wajaba alaihi ta'allumus shaumi. Kalau sampai dia masih hidup atau hidup sampai bulan Ramadan, andaikan seseorang itu hidup sampai bulan Ramadan, ya maka dia wajib apa? Karena puasa juga kewajiban, maka wajib baginya belajar puasa ya. Wajib baginya belajar puasa. Wa huwa ayya'lama anna waqtahu minas subhi. Dia harus mengetahui bahwasanya waktunya puasa itu startnya dari subuh ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Gitu. Nah, kalau kita kan nih kebanyakan orang-orang awam itu bisa kita anggap nggak belajar. Puasa ikut aja puasa, kadang nggak tahu niatnya ya, niatnya nggak tahu, cara niatnya bagaimana, kadang-kadang nggak niat itu, padahal dia udah gede, udah balik. Terus kadang-kadang apa yang membatalkan puasa dia nggak tahu. Ini masalah ya. Masalah orang Islam, kewajiban yang Allah perintahkan kok nggak bisa ngerjainnya, kesalahannya dia kenapa? Kesalahannya nggak belajar, padahal udah balik, kadang-kadang udah tua. Nah, terbukti apa? Tentang puasa ditanya, kalau begini batal nggak sih? Kemarin kemana aja lu puasa puluhan tahun baru nanya sekarang. Ini kesalahannya, padahal itu tuntutan ya. Tuntutan, tertaklif, tertuntut. Kita ini disebut apa? Tertaklif, mukallaf. Kita disebut orang mukallaf, dituntut oleh Allah untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Setelah kita muslim, balik, berakal, ketuntut akhirnya. Kalau nggak ngerjain kewajiban ya dosa. Caranya ngerjain kewajiban bagaimana? Belajar sebelum mengerjakan kewajiban. Sebetulnya kalau kita ngaji ini dari awal diarahkan, kita udah tahu. Jadi orang Islam nggak ada yang nggak ngerti wudhu, nggak ngerti sholat, nggak ada ya. Caranya sholat, rukunnya sholat berapa, yang batalkan sholat apa, rukunnya wudhu, yang batalkan wudhu berapa, dia harusnya udah tahu karena tartibnya dari awal. Ini masalahnya. Nah, ini yang disebut nanti afdalul ilmi, ilmul hal, itu maksudnya gitu. Jadi dari awal diruntut dulu. Artinya ilmu yang paling afdal adalah ilmu hal. Hal itu maksudnya gini, manusia dengan profesinya kan beda-beda. Nanti digambarkan kalau dia seorang pedagang, maka dia harus paham hukum jual beli. Atau umpamanya dia bukan seorang pedagang, kita bertransaksi jual beli, maka kita harus paham hukum jual beli cara Islam. Semua orang kan melaksanakan transaksi jual beli. Nah, di situ kita harus paham. Ketika kita sholat, kita harus tahu hukum tentang sholat. Ketika kita wudhu, kita harus tahu hukum tentang berwudhu. Gitu ya. Nah, ketika kita punya harta, maka kita harus tahu tentang hukum berzakat. Gitu. Jadi semuanya tahu. Itu yang disebut hal. Ya, sesuai dengan porsinya. Kita mau apa?
Nah, kita harus tahu hukumnya, ilmunya, supaya apa? Apa yang kita perbuat itu sesuai agama, standar agama. Itu maksudnya gitu. Jadi kita nggak kena dosa di situ. Ini kan nggak banyak kekurangan. Jadi kiai, jadi ustad, transaksi kagak ngerti. Begitu, karena yang sembahyang mah bener banget, kalau jual beli nipu aja, membohongin orang. Itu banyak itu begitu. Ya, banyak itu. Nah, itu akhirnya kena virus kapitalis. Ya. Orang Islam kena virus kapitalis. Jangan sampai rugi, kalau bisa untung. Begitu aja udah. Agama bukannya begitu juga ya. Orang dagang boleh untung. Ya, tapi tawar menawar, jangan kebuatan. Yang dagang nahan mulu, ngasih harganya tinggi, yang beli nawar mulu, habis-habisan tawarannya. Ini nggak Islam namanya kalau begini. Nah, Rasulullah ajarkan jual beli itu tasamuh. Tasamuh itu apa? Ya itu yang jual jangan nahan mulu, jangan ngasih harga terlalu tinggi, yang beli jangan nawar mulu, orang kagak diuntungin. Siapa juga kalau dagang dia cari untung. Ya. Jadi ketemu nanti, kalau begitu ketemu angkanya, dia bilang 5, dia tawar 5, ketemu dari 15, dari 10 jadinya 5, sama-sama. Ya udah dah 5 nggak apa-apa. Nah, ya udah dah 5 ini dalam konsep transaksi namanya redo gitu. Tapi ada ijabnya. Iya. Nah, ijab qabul itu diduga keredoan antara si penjual dan si pembeli. Redo kan urusan hati. Masa aja redo kalau jaga gak kasih? Masa beli 10 jualnya 5, ya rugi 5. Udah 13 dah, ya udah, kan ada untungnya tuh. Kalau Jakarta ya udah, berarti di situ redonya ya. Nah, keriduan itu bangsa hati, adanya dalam hati. Dalam konsep transaksi ridho itu dinilai lewat ijab qabulnya. Diduga di situ sudah ada keriduan. Gitu. Kalau beli 10 jual 5 ya bu redo dah. Iya sekali doang, besok-besok jangan redo lagi, rugi mulu dia. Nah gitu caranya ya. Jadi orang harus pahami itu. Jadi orang Islam itu begitu fleksibel. Ya orang beli menawar haknya. Ya. Dia mau berapa kayak nawar tuh hak pembeli. Ya sama orang dagang juga punya hak, mau hargain berapa juga hak gua kan gitu. Tapi kan ada standar-standar. Ya, ada standar-standar. Jadi jangan terlalu pedih kita hidup jadi orang. Jangan. Kita kalau dagang juga enggak digituin. Nah, pakai konsep Rasulullah namanya tasamuh. Tasamuh itu gampangan gitu. Asalnya murah, tasamuh itu murah. Murah itu bukan murah harga, gampangan. Yang jual gampang, yang beli gampang, itu namanya tasamuh. Itu konsep tengah-tengah tuh ajaran Nabi kita. Pakai itu gitu, jangan pakai konsep kapitalis. Beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Ini ibadah. Ada zakat ditawar ya kagak bisa. Kapitalis ditawar entah. Jangan 2,5% dah. Udah 2% aja. Kapitalis tuh dia akal-akalin, buat lu ntar komisinya ada sekian. Ya pokoknya buat lu ada komisinya sekian, tapi zakat gua jangan 2,5%, ntar lu gua kasih sekian, sama gua keluarin 2,5% juga. Ya kagak bisa begitu nih aturan ya. Gitu. Makanya itulah. Jangan suka begitu ya. Ini namanya apa? Ini sembahyang merajin, sembahyang mau bisa, ngaji merajin ya. Tapi apa? Ini dalam konteks jual beli nggak dipakai. Ya, pakai itu ilmu. Itu namanya apa? Sesuai dengan porsi kita. Jadi yang dimaksud ini ulama begitu, ya. Begitu. Jadi bertahap satu-satu, ntar dibahas semuanya. Nah, makanya dari sholat kemudian puasa. Ulama menggunakan bahasa kalau nanti orang itu hidup sampai bulan Ramadan, maka dia wajib belajar tentang puasa. Apa itu puasa Ramadan, niatnya bagaimana, dari kapan startnya, itu dipelajarin gitu. Gitu ya. Kalau dia udah tahu kan ilmunya puasa sesuai dengan syariat, kan nanti dia gampang menjalanin perintah Allah yang berbentuk puasa Ramadan. Nah gitu ya. Jadi aman dia melakukan apa? Kewajiban. Nah terus ditambahin lagi apa? Belajar apa? Bahwa puasa Ramadan itu waktunya mulai dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Wa annal wajiba fihi an-niyat wal imsak. Dan yang wajib bagi seseorang adalah niat dan imsak, menahan anil muftirati, menjaga atau menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu dia harus tahu syariat. Kalau tahu beda lagi nanti.
ya. Hatinya dijaga. Ya. Bab Nabi juga ngomong dalam satu kesempatan, itu orang bohong, itu orang musyrik bohong itu bisa batalin puasa itu kalau udah urusan ke hati. Sebab tidak semestinya orang yang sedang puasa berbohong, ya, iya kan? Kalau dalam konteks syariat enggak hilang pahala puasanya, tapi dalam konteks tasawuf enggak batal puasanya. Karena apalah artinya kewajiban puasa kalau enggak punya nilai pahala. Akhirnya Nabi dalam satu kesempatan ngomong, ya dapat haus sama lapar doang, tapi nilainya enggak ada. Kalau nilainya enggak ada kan seakan-akan apa? Iya, cara hakikat nggak dianggap puasa. Orang puasa kok berbohong gitu. Cara syariat tetap dianggap puasa. Kenapa? Karena patokannya apa? Lemesnya badan gitu. Orang kalau badannya lemes ya udah puasa itu berarti, karena nggak makan kan. Bahkan sampai-sampai kalau umpama dia batal puasanya jangan makan, supaya apa? Supaya asarus saum, dampaknya puasa tetap ada padanya, yaitu lapar dan haus, padahal udah kagak puasa. Artinya sama kayak orang yang pada puasa, hitung-hitung hormatin lah. Cara syariat di situ, syariat kulitnya, hakikat nanti batinnya. Apa artinya puasa? Bermaksiat, tangannya, matanya, hatinya berbohong dan lain sebagainya, sehingga nggak punya nilai di sisi Allah. Nah gitu ya. La fa in kana lahu malun wajaba alaihi ta'allum ma yajibu fihi zakatu. Nah, sekarang merambah pada fase berikutnya atau tahap berikutnya. Kan ini semuanya ya kena, dari syahadat, fardu ain, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian apa? Kemudian ditambah lagi wa idza apa? Fa in kana lahu malun, ketika seseorang mempunyai harta, maka wajib baginya belajar apa yang wajib dalam harta, apa yang wajib dalam zakatnya harta. Kalau punya harta berarti wajib belajar mempelajari zakat, ya. Itu supaya apa? Supaya kita punya harta apa? Benar ya. Supaya kita punya harta benar cara dapatnya, benar cara membelanjakannya benar. Ya, karena agama nuntut itu, gitu ya. Ya kita ngaji soal zakat bagaimana, kemudian caranya bagaimana ngeluarinnya, zakat macam-macam. Nanti kalau kita udah tahu enak ya. Apabila kita punya harta, ada zakat mal, ya, ada zakat profesi dan lain sebagainya. Apabila kita ada tanaman, punya zakat tanaman. Apabila ada siraman, punya zakat siraman. Apabila ada hewan ternak macam-macam, onta, sapi, ya, kambing, punya zakat masing-masing, beda zakatnya, kemudian disakati. Kemudian ada perkebunan, kita ada zakat perkebunan dan lain sebagainya. Ada zakat mal 2,5% dikeluarkan, ada zakat profesi ya. Nah gitu, karena kontrakan tuh nggak ada zakatnya, tapi pengelolanya berprofesi sebagai pengelola kontrakan atau apartemen, sehingga ada namanya zakat profesi. Zakat profesi itu juga wajib, nanti diambil kiasnya dengan zakat mal gitu ya. Nah gitu, berarti kita punya harta disalurkan, dikeluarkan kewajibannya, kita sudah menjalankan hukum gitu. Jadi semuanya ya, kalau nggak bisa ya tanya. Makanya nggak ditanya akhirnya nggak bisa. Makanya nggak bisa akhirnya kagak dikeluarin zakatnya. Nah, akhirnya kita berdosa di situ. Kenapa? Karena kita nggak belajar tuh. Nah, ya. Kalau orang Islam begitu semua enak, dia bisa semua. Ya, karena tuntutannya memang mesti belajar. Terus wa idza aradal hajja wajib alaihi ta'allumul haji. Wa idza aradal hajja, ketika seorang hendak pergi haji, ketika dia ingin berhaji, maka wajib baginya belajar tentang haji. Oh enak kan? Nah, yang ada manasik bentar-bentar doang, lagi ngikutin pemerintah. Haji apa itu? Haji mandiri, manasiknya 3 kali ya. Itu manasik segitu banyaknya, bukunya 3 kali manasik, bisanya dari mana ya? Itu udah belajar mulu aja salah mulu. Kita belajar mulu, baca mulu bab soal haji soal umroh,
Itu begitu nyampe di Mekah Madinah kita praktekin, pulang banyak banget kurangnya itu ya, banyak kurangnya. Kalau buat sempurna jauh ibadah kita dari sempurna, umroh kita jauh dari sempurna, apalagi haji kita jauh dari sempurna gitu ya. Nah kalau jauh dari sempurna belum lagi apa yang tiga itu tuh perkara itu. Faman farada fihinnal hajja, al hajju asy'urun ma'luman. Faman farada fihinnal hajja, maka siapa yang sudah wajib berhaji, fala rafasa, jangan berkata buruk, jangan berkata kotor, wala fusuqa, dan jangan berkata kefasikan, wala jidala, dan jangan berdebat bertengkar. Ini tiga aja kita jagain susah ya. Quran yang ngomong tuh, siapa orang yang udah kewajiban haji, maka fala rafasa, kata Allah, jangan berkata kotor. Wah yang keinjak banget Arab somprat, maaf ini main dasar aja, main tabrak aja kalau jalan. Itu apa? Rafas namanya ya. Terus kata-kata kotor ya. Wala fusuqa, jangan berkata fasik, kefasikan ya. Banyak yang bahasa kefasikan itu ya. Wala fusuqa wala jidala, jangan berdebat ya, jangan ditanya kalau yang ini mah. Jangan berdebat, jangan sama orang lain, sama rombongan aja ada aja cekcoknya. Jangan sama serombongan, sama bini aja banyak banget cekcoknya ya. Jagain itu aja tuh ya. Haji katanya sama umroh, wala rafasa fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Bagaimana jagainnya ini, mana lama banget di sono ya, 40 hari habis tuh ya. Perasaan kemarin kita ribut berantem, masih anu begini, masih anu begitu, ada aja itu ya. Kalau kita ngeliat ke situ nih ya, kalau kita nih ngeliat ke situ, mabrurnya dari mana kita? Iya umroh itu mabrurnya dari mana? Enggak ketemu itu, seakan-akan enggak ketemu ya, ada aja cekcoknya. Begitu mau mabrur dari mana ya. Tapi ada untungnya ya, ada untungnya. Dalam bahasanya ulama-ulama, nabi-nabi, Mekah itu setiap tahun haji nggak kurang dikunjungi dari 600.000 ya. Kalau bahasa dia 600.000 orang ya. Seakan angka pasti. Kalau jamaah haji di Mekah tahun haji nggak sampai 600.000, maka nanti yang lengkapin malaikat gitu. Padahal yang udah 600.000 aja orang Indonesia doang, sisanya orang negara lain ya. Itu juga kalau ditahan pakai sekian puluh tahun. Kalau kagak ditahan 3 juta ada orang Indonesia di sana ya. Kampung kita udah Mekah iya. Iya kalau nggak dijeda-jeda gitu banyak orang kita. Oh ya, itu gitu ya. Jadi ibadat tuh gitu ya. Ini masalah kita. Artinya apa? Belajar bertahap dari fardu ain, syahadat, udah balik belajar syahadat dan maknanya. Nggak usah nyari dalil, taklid aja, karena nggak mampu kita ya. Harusnya sih nyari dalil kalau bisa ya. Ya artinya syahadat itu kan bentuk keimanan, rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat. Rukun iman ada 6. Pertama percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah dimulai dengan bersyahadat dulu ya. Nah, kan gitu. Terus mau percaya bagaimana ya? Nggak semudah itu kita bisa percaya kepada Allah nih Tuhan kita kalau nggak pakai dalil. Petunjuknya apa kita bisa percaya itu adanya Allah, wujud kita bako, ini pakai dalil ya. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Kita kan nggak bisa istidlal, mencari dalil itu kita nggak ngerti, makanya taklid akhirnya diarahkannya. Lah ini urusan iman, percaya kepada Allah kok nggak ngerti dalil, nggak ngerti apa
nggak ngerti dalilnya mana, petunjuknya, dalil aklinya mana, dalil naklinya mana, kok kita nggak tahu. Padahal tujuan keimanan adalah pemantapan hati. Iman itu mantapnya hati, tasdikun kolbi, tasdikul kolbi. Lagi bagaimana manusia bisa mantap sementara imannya taklid ikut orang gitu ya. Nah, tapi dimampu akhirnya. Nah, menurut ulama-ulama, karena nggak semua orang bisa nyari dalil, dimakfulah sih, pokoknya ada yang tanggung jawab nanti. Nah, terus bagaimana kita kalau nggak nyari dalil? Maksiat. Islam mukmin tapi maksiat kita. Kenapa? Karena nggak nyari dalil, itu masalahnya, dianggap maksiat, berdosa. Kalau bisa kok nggak nyari dalil, kalau nggak bisa ya enggak ya, kalau maksiat ya enggak. Nah, ini diarahkan satu-satu nih. Jadi Ramadan belajar tentang puasa. Begitu punya harta mau haji umpamanya, punya harta disuruh belajar tentang zakat. Begitu mau haji disuruh belajar tentang haji ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjain ini kita tahu ilmunya. Itu bertahap satu ya. Itu gitu pengajarannya gitu. Lawa idza aradal bai'a wasyira'a wajaba 'alaihi ta'allumu dzalik. Ketika seseorang hendak berjual beli ya, transaksi jual beli, enggak harus jadi pedagang ya, semua orang ngerasain jual beli bahkan tiap hari ya. Ketika seseorang hendak berjual beli maka apa? Wajib baginya belajar tentang jual beli ya. Kita kan enggak ya, karena enggak ngaji, enggak ngerti hukumnya, padahal dituntut supaya apa? Supaya kita selamat dalam transaksi. Akhirnya apa? Transaksi kita selama ini ya kapitalis sudah. Itu kesalahan ya, salah, nggak benar itu. Begitu ya. Terus pokoknya begitulah. Ya ini kan kita setiap hari bisa jual beli. Ini ulama mengarahkan bahwa apa? Ketika ada seseorang yang mau berjual beli, mau kita pedagang kayak bukan, kan kita pasti jual beli tiap hari. Itu harus paham ilmu jual beli, harus belajar ilmu jual beli supaya transaksi kita selama ini sesuai dengan syariat. Jadi aman kita, selamat gitu. Nah, selamat kita.